Ketika dunia mendengar kabar kematian Ali Khamenei, banyak yang mengira Republik Islam Iran akan runtuh. Pemimpin tertinggi tewas, perang sedang berlangsung, dan tekanan dari Amerika serta Israel datang dari segala arah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hanya beberapa hari setelah serangan yang menewaskan pemimpin Iran selama lebih dari 3 dekade itu, para ulama Iran membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Mereka tidak mencari tokoh baru dari luar lingkaran kekuasaan. Miriam menilai putra Khamenei sendiri. Mojtaba Khamenei kini resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Seorang tokoh yang selama ini hampir tidak pernah muncul di depan publik, tetapi dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran, kekuatan militer paling berpengaruh di negara itu. Dan banyak analis mengatakan satu hal yang sama. Jika Ali Khamenei dikenal keras terhadap Amerika dan Israel, maka penerusnya bisa jadi lebih keras lagi. Itulah sebabnya pemilihan ini tidak hanya soal suksesi kepemimpinan. Ini adalah pesan politik. Iran ingin menunjukkan bahwa membunuh pemimpin mereka tidak akan menghancurkan sistem. Sebaliknya, sistem itu justru memilih seseorang yang bisa membawa konflik ini ke fase berikutnya. Dan pertanyaan besar sekarang adalah, apakah pengangkatan Mojtaba Khamenei akan menghentikan perang atau justru membuatnya semakin berbahaya? Allahu Akbar. Pengangkatan itu terjadi hanya sedikit lebih dari sepekan setelah serangan yang mengguncang Teheran. Keputusan tersebut segera diumumkan kepada publik dan Mojtaba Khamenei dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi baru Republik Islam Iran. Pada usia 56 tahun, ia kini memikul tanggung jawab yang sangat besar, memimpin negara yang sedang berada di tengah konflik. Terbuka dengan 2 kekuatan militer utama di kawasan, Amerika Serikat dan Israel. Kecepatan proses suksesi ini memiliki makna strategis yang jelas. Dengan bergerak cepat, para pemimpin Iran ingin menunjukkan bahwa struktur kekuasaan mereka tetap utuh. Tidak ada kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Sistem yang dibangun sejak Revolusi Islam 1909 masih mampu berjalan bahkan setelah kehilangan figur yang memimpinnya selama puluhan tahun. Segera setelah pengumuman itu, dukungan dari berbagai institusi negara mulai mengalir. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem keamanan Iran, menyatakan kesetiaan mereka kepada pemimpin baru tersebut. Angkatan bersenjata juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka siap menjalankan perintah Mojtaba Khamenei dan menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk membela Republik Islam. Para tokoh politik senior pun mengikuti langkah yang sama. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, Ali Larijani, menyerukan persatuan nasional di sekitar pemimpin tertinggi yang baru. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf bahkan menyebut kesetiaan kepada Mojtaba Khamenei sebagai kewajiban agama, sekaligus kewajiban nasional. Dalam situasi perang, pesan seperti ini penting. Ia menegaskan bahwa elit politik dan militer Iran tidak terpecah. Namun siapa sebenarnya Mojtaba Khamenei? Berbeda dengan banyak tokoh politik lainnya di Iran, ia hampir tidak pernah muncul di depan publik. Ia tidak pernah mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan tidak memegang jabatan pemerintahan resmi yang terlihat oleh masyarakat luas. Selama bertahun-tahun, ia lebih dikenal sebagai sosok yang bekerja di balik layar. Meski demikian, pengaruhnya di dalam sistem tidak pernah diragukan. Sejak lama ia disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam lingkaran, dalam pemimpin tertinggi. Banyak analis menggambarkannya sebagai penjaga gerbang ayahnya, seseorang yang mengontrol akses ke pusat, kekuasaan dan membangun hubungan kuat dengan berbagai lembaga keamanan. Hubungannya dengan IRGC juga dianggap sangat penting. Selama beberapa dekade terakhir, Garda Revolusi berkembang menjadi salah satu kekuatan paling menentukan dalam politik Iran. Selain memiliki kekuatan militer yang besar, organisasi ini juga memiliki jaringan ekonomi dan politik yang luas. Kedekatan Mojtaba dengan IRGC membuat banyak pengamat percaya bahwa ia memiliki basis kekuasaan yang kuat. Meskipun jarang tampil di publik, karena latar belakang itu, sebagian analis melihat pengangkatannya sebagai tanda bahwa faksi garis keras masih memegang kendali penuh dalam pemerintahan Iran. Ali Hashim dari Al Jazeera menggambarkan Mojtaba Khamenei sebagai sosok yang mengadopsi posisi ayahnya terhadap Amerika, Serikat, dan Israel. Jika analisis ini benar, maka dunia tidak boleh berharap melihat perubahan arah kebijakan yang moderat dalam waktu dekat. Bahkan beberapa pengamat menyebut pengangkatan tersebut sebagai bentuk pembangkangan, terbuka terhadap tekanan luar. Rami Khouri dari American University of Beirut mengatakan keputusan
Itu dapat dibaca sebagai pesan politik kepada Washington dan Tel Aviv. Dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan bahwa pembunuhan pemimpinnya tidak akan membuat mereka mundur. Sebaliknya, mereka justru memilih seseorang yang kemungkinan besar akan melanjutkan garis kebijakan yang sama kerasnya. Pernyataan dari anggota Majelis Pakar juga menguatkan kesan tersebut. Salah satu ulama yang terlibat dalam proses pemilihan mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran seharusnya dibenci oleh musuh, bukan dipuji oleh mereka. Pernyataan ini mengandung pesan simbolik yang kuat. Dalam logika revolusi Iran, legitimasi kepemimpinan seringkali diukur dari seberapa keras seseorang menentang kekuatan luar yang dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, reaksi dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketegangan belum akan mereda. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Washington. Pernyataan tersebut dengan cepat memicu penolakan dari para pejabat Iran yang menegaskan bahwa masa depan negara mereka hanya dapat ditentukan oleh rakyat Iran sendiri. Sementara perdebatan tentang kepemimpinan baru berlangsung, perang di lapangan terus berlanjut. Langit Teheran dilaporkan dipenuhi asap setelah serangan Israel menghantam beberapa fasilitas minyak di sekitar ibu kota. Kebakaran besar yang terjadi di lokasi tersebut menambah tekanan pada pemerintah yang baru saja mengalami perubahan kepemimpinan. Namun dari pihak Iran, pesan yang disampaikan tetap sama. Mereka tidak berniat mundur. IRGC menyatakan bahwa persediaan drone dan rudal mereka cukup untuk melanjutkan serangan selama berbulan-bulan jika diperlukan. Bahkan juru bicara organisasi itu mengatakan bahwa Iran sejauh ini baru menggunakan rudal generasi awal dalam operasi mereka. Saat konflik terus berlanjut, mereka mengisyaratkan bahwa senjata yang lebih canggih dapat digunakan. Pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa konflik masih memiliki potensi eskalasi yang besar. Dalam perang modern, kemampuan militer tidak hanya diukur dari jumlah senjata yang digunakan, tetapi juga dari cadangan yang masih disimpan. Deng mau memberi sinyal bahwa mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan, Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki ruang untuk meningkatkan tekanan. Di Washington, opsi-opsi baru juga mulai dibahas. Menurut laporan Bloomberg, pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kemungkinan mengirim pasukan khusus untuk merebut persediaan uranium Iran yang hampir mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata. Jika langkah seperti itu benar-benar dilakukan, konflik bisa memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Para analis memperingatkan bahwa tidak ada jalan yang jelas untuk mengakhiri perang ini dalam waktu dekat. Dengan kedua pihak menunjukkan kesiapan untuk terus bertarung, konflik dapat berlangsung berminggu-minggu atau bahkan lebih lama. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan politik memiliki dampak militer yang langsung terasa. Kini perhatian dunia tertuju pada sosok yang baru saja naik ke puncak kekuasaan di Teheran. Mojtaba Khamenei belum pernah memimpin negara dalam situasi sebesar ini. Ia mewarisi sistem politik yang telah bertahan selama lebih dari 4 dekade, tetapi juga menghadapi tekanan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah ia akan memilih jalan konfrontasi penuh atau mencoba mencari jalur diplomasi yang dapat mengakhiri konflik. Sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan baru sering kali menjadi momen perubahan dalam politik suatu negara. Namun dalam kasus Iran, banyak standa menunjukkan bahwa kesinambungan mungkin lebih kuat daripada perubahan. Jika Mojtaba Khamenei benar-benar melanjutkan garis kebijakan ayahnya, maka kematian Ali Khamenei tidak akan menjadi akhir dari konflik ini. Sebaliknya, peristiwa itu mungkin hanya menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih tegang dalam hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dunia kini menunggu untuk melihat apakah pemimpin baru ini akan menahan eskalasi atau justru membawa konflik menuju fase yang lebih berbahaya.